Di jantung Pulau Sumatera, di balik lebatnya kanopi hutan tropis, ada jejak manusia yang tak pernah tercatat dalam prasasti batu. Tak membangun candi, tak meninggalkan istana, tak menulis sejarah dalam kitab. Namun, mereka bertahan. Mereka adalah suku anak dalam, yang oleh sebagian orang disebut orang rimba. Sebuah komunitas adat yang hidup di pedalaman Provinsi Jambi, menjaga hutan jauh sebelum negara ini lahir. Siapakah sebenarnya mereka? Dari mana asalnya? Dan bagaimana sejarah panjang mereka hingga kini? Akar sejarah dan asal-usul. Asal-usul suku anak dalam masih menjadi perdebatan akademis. Sebagian peneliti menyebut mereka bagian dari gelombang Melayu tua yang telah mendiami Sumatera sejak ribuan tahun lalu. Sebagian lain menyebut mereka keturunan kelompok masyarakat Melayu yang mundur ke hutan akibat konflik politik atau ekspansi kekuasaan kerajaan masa lalu. Wilayah hidup mereka kini banyak berada di sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 12, hutan-hutan dataran rendah Sumatera bagian tengah. Pada masa kejayaan Kerajaan Melayu Jambi, diyakini sudah ada hubungan antara orang rimba dan masyarakat luar. Mereka bukan masyarakat terisolasi sepenuhnya. Mereka berdagang damar, rotan, dan hasil hutan. Namun, mereka tetap menjaga jarak dari struktur kekuasaan formal. Bagi mereka, hutan bukan sekedar tempat tinggal. Hutan adalah ibu. Hutan adalah sekolah. Hutan adalah hukum. Sistem sosial dan hukum rimba. Berbeda dengan masyarakat agraris, orang rimba hidup semi-nomaden. Mereka mengenal sistem adat yang ketat. Ada struktur kepemimpinan adat, temenggung sebagai kepala kelompok. Salah satu tradisi paling penting adalah melangun, berpindah tempat setelah ada anggota keluarga yang meninggal. Bagi mereka, lokasi kematian menyimpan kesedihan yang harus ditinggalkan. Konsep kepemilikan tanah pun berbeda. Tidak ada sertifikat, tidak ada batas beton. Yang ada adalah wilayah jelajah yang diwariskan secara turun-temurun. Mereka hidup dari berburu, meramu, dan mengambil hasil hutan tanpa merusaknya. Dalam kepercayaan mereka, ada hukum tak tertulis. Hutan yang dirusak tanpa aturan akan membawa bala. Sebuah filosofi yang ironisnya kini terasa sangat relevan. Benturan dengan dunia modern. Memasuki abad ke-20 dan 21, tekanan semakin nyata. Sebagian kelompok memilih menetap, sebagian tetap bertahan di dalam kawasan hutan tersisa. Negara mencoba melakukan pembinaan, program pendidikan, pemukiman kembali, bantuan sosial. Namun pertanyaannya, apakah semua bentuk perubahan cocok untuk masyarakat yang sejak ribuan tahun hidup dengan sistem berbeda? Anak-anak mulai mengenal sekolah formal. Sebagian mulai mengenal uang, motor, bahkan ponsel. Perlahan, identitas rimba diuji oleh zaman. Posisi mereka hari ini. Hari ini, keberadaan suku anak dalam menjadi simbol isu yang lebih besar. Deforestasi Sumatera, hak masyarakat adat, pembangunan versus kelestarian. Sebagian wilayah hidup mereka kini berada di kawasan konservasi seperti Taman Nasional Bukit 12.
namun tekanan tetap ada dari luar kawasan. Mereka bukan sekadar komunitas kecil di pedalaman. Mereka adalah saksi hidup bagaimana hutan Sumatera berubah dalam 1 abad terakhir. Di jantung hutan Jambi, suku Anak Dalam masih bertahan. Bukan karena dunia memudahkan mereka, tetapi karena mereka menjaga apa yang mereka yakini benar. Pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang masa lalu mereka. Pertanyaannya adalah, apa peran kita hari ini? Kalau kamu merasa cerita seperti ini penting, kalau kamu percaya bahwa sejarah masyarakat adat tidak boleh dilupakan, tekan tombol like sekarang. Karena setiap like membuat cerita ini menjangkau lebih banyak orang. Tulis di kolom komentar, menurut kamu apakah pembangunan dan pelestarian bisa berjalan bersama? Dan jangan lupa subscribe, karena di channel ini kita tidak hanya membahas sejarah, kita membedah kisah yang jarang diangkat, kisah yang tersembunyi di balik hutan, kisah yang sering luput dari buku pelajaran. Bagikan video ini jika kamu ingin lebih banyak orang tahu bahwa Indonesia bukan hanya tentang kota dan gedung tinggi, tapi juga tentang mereka yang menjaga rimba. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.